Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan bersekutu lewat firman Tuhan, lewat renungan kita hari ini. Kita awali dengan nyanyian dari buku ND nomor 516, ayat yang pertama. Bege jojo ni Jesusi, tok tong di jo na lilui, magodo biru birui, sian tuhata Jesusi, sai lului, biru namagoi, sai lului, mulak boan itu Yesus. Mari kita berdoa. Kehadirat-Mu Tuhan, kami datang bersujud, kami menaikkan puji dan syukur kami atas pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, serta kehidupan yang boleh kami jalani sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan membekali kami, memampukan kami lewat persekutuan kami akan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Suang songonido rohania mamuna na di banuagi jangi. Ai di pangido do naing unang mago agiasada sian namet meton. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih ingat apa yang pernah Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14? Ada dua hal yang ditekankan atau disampaikan. Yang pertama, kamu adalah garam dunia. Kemudian Yesus katakan lagi, kamu adalah terang dunia. Ya benar, itulah kita. Hakikat kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Punya tanggung jawab, punya fungsi yang harus dinyatakan. Kalau Yesus menggambarkan garam dan terang, garam memberi cita rasa, memberi makna dalam kehidupan, dan terang juga memberi tuntunan agar orang-orang bisa berjalan di saat kegelapan. Itulah gambaran kehidupan yang harus kita alami dan hadapi. Ada banyak godaan-godaan dalam kehidupan kita, menyesatkan kita, yang akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Maka lewat firman Tuhan hari ini, kita menyadari dan harus menyikapi sesungguhnya tugas dan tanggung jawab kita yang telah menerima mandat atau perintah itu. Maka dengan sendirinya kita punya tugas seperti apa yang disampaikan lewat nas ini, untuk mencari yang hilang, membawa kembali mereka yang telah disesatkan oleh dunia ini. Banyak hal yang menyesatkan kita. Misalkan saja keinginan-keinginan duniawi yang tidak bisa kita bendung, yang tidak bisa kita kuasai, yang tidak bisa kita taklukkan. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya tersesat, hanya mencari kesenangan
sesaat, sementara, yang sesungguhnya adalah fana. Maka lewat firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kasih itulah yang mendorong kita untuk berangkat, untuk peduli, untuk selalu memperhatikan saudara-saudara kita. Jika Yesus mengatakan tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini terhilang, yang kecil itu, maka itu menggambarkan bahwa Yesus, Allah kita, sangat menghargai yang kecil. Yang kecil itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka itulah gambaran kasih Allah yang sesungguhnya. Dan itu pula yang mendorong kita untuk senantiasa melakukan tanggung jawab kita untuk juga senantiasa merealisasikan, mengaktualisasikan kasih Tuhan yang telah kita terima. Maka ketika Tuhan berinisiatif untuk mencari kita, untuk membawa kita pulang ke jalan yang Dia tunjukkan, saat ini juga mari amang inang, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Allah menantikan kita. Allah senantiasa peduli. Bahkan bukan hanya menantikan kita, Dia datang mencari kita, Dia datang menjemput kita. Kiranya kita membuka hati, membuka kehidupan kita. Tentunya akan kita mulai dari komunitas kita yang terkecil, di keluarga, bagaimana kita senantiasa menunjukkan tanggung jawab kepedulian kita bagi anak-anak kita, suami, istri, atau siapapun yang bersama dengan kita. Dan seterusnya, kita akan keluar di tengah-tengah kemasyarakatan kita, tetangga kita, atau orang-orang di sekeliling kita. Kiranya inilah yang mendorong kita, menguatkan kita dalam melakukan segala tugas dan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Allah dimuliakan lewat hidup dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih yang telah kami terima dari Engkau. Engkau mencari yang hilang, membawa kembali. Karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan kami menunjukkan kasih itu bagi sesama kami. Saling peduli sebagai tubuh Kristus. Memelihara, menjaga kesatuan kami. Di dalam iman roh yang senantiasa menyatukan kami, mengikut dan memuji nama-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam setiap rencana dan pekerjaan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, penyakit, terlebih yang sedang mewabah COVID-19 sampai saat ini. Kiranya Tuhan memagari kami, membungkus kami dengan kuasa-Mu. Segala rencana jahat dari si iblis, Tuhan enyahkan dari kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan kami dan jadikan kami berkat-Mu bagi setiap orang. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan kiranya kita senantiasa bersukacita. Salam sehat, amang inang.